Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sebelumnya kenalin, nama aku Tasya Alia Rumdani. Di vlog pertama aku ini, sesuai judul aja, aku mau membagi cerita pengalaman aku tentang keajaiban sholawat nih. Teman-teman udah pernah nggak sih pengen sesuatu tapi kalian nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya segalanya, tapi pengen banget sesuatu itu. Nah, itu yang aku lakuin, mendapatkan satu barang yang aku pengen banget tapi aku nggak punya uang, dan yang aku lakuin adalah sholawat. Nah, sholawat ini gimana sih? Aku tuh tahu kalau sholawat itu tuh bisa kasih aku barang itu gitu, hanya dengan sholawat gitu loh. Kalau dalam artian lainnya mungkin banyak yang nggak percaya tentang hal itu. Menurut aku sih gitu ya. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang udah lihat nih di beberapa YouTube atau cerita-cerita orang yang bisa dapat A, dapat B, itu hanya dengan mengamalkan sholawat. Nah, itu yang aku lakuin sekitar 3 tahun yang lalu. Itu tepatnya di tahun 2017 pada bulan Januari. Nah, pada saat itu tuh aku pengen banget HP. Jadi simple sih ya, siapa sih yang nggak bisa beli HP gitu. Tapi pada saat itu tuh ceritanya aku itu kehilangan HP, dan itu udah kedua kalinya, dan dalam waktu 2 bulan berturut-turut. Jadi bulan Desember 2016 aku kehilangan HP. Nggak tahu dicuri atau apa, pokoknya hilang di pasar waktu aku habis belanja nih. Nah, terus dikasih sama orang tua HP, tapi walaupun HP bekas almarhum papaku kan. Nah, kemudian di tahun 2017 Januari aku kehilangan HP lagi. Jadi aku tuh naik motor, waktu itu ceritanya mau jemput teman aku nih. Ternyata handphonenya jatuh dari motor yang aku simpan di dashboard. Tahu kan kalau motor matic itu ada saku di depannya. Nah, itu kalau aku bilangnya sih itu dashboard ya, aku nggak tahu namanya apa. Nah, di situ terus aku nabrak lubang, jatuh lah HP-nya. Nah, pada saat itu aku tuh masih kuliah semester 2, dan kebetulan aku waktu itu kerja part time. Nah, kerja part time yang dimana gaji part time itu nggak gede. Gaji aku cuma 800.000 per bulan. Itu waktu itu aku dapat itu. Kemudian aku cerita sama orang tua aku, "Mah, HP aku hilang, jatuh. Tapi aku janji aku nggak minta HP lagi. Aku bakal beli sendiri," gitu. Pede banget gak sih anak kuliahan yang masih dibiayain orang tua dan hanya mengandalkan gaji part time untuk jajan tambahan cuman 800.000, tapi pengen beli HP sendiri, padahal waktu itu aku gak punya tabungan gitu. Nah, aku janji nih bulan depan dengan uang 800.000 aku udah bisa punya HP. Terus ada salah satu merek HP yang murah banget. Dia tuh harga HP-nya udah Android, itu dari harga 600 sampai 1 juta. Nah, itu murah banget. Nah, aku ambil deh brosurnya, aku salawatin, ya Allah, aku bulan depan mau dong HP ini gitu pas aku gajian. Tapi nggak kepikiran bakal dapet gratis tuh, nggak pikiran. Cuman pikiran aku waktu itu aku beli tapi ya pakai uang aku gitu loh. Nah, selama pada saat itu dari awal Januari
aku sholawatin. Terus itu brosur HP itu aku sholawatin terus, padahal aku mintanya cuman yang HP yang harga 700.000 doang, karena itu pas banget sama gaji aku yang 800.000 kan. Nah terus aku sholawatin terus, dan jujur ya, aku tuh nggak tahu sehari itu aku berapa kali sholawat. Nah jadi kayak di jalan aku sholawat, di kampus, pas kerja, ini mulut tuh nggak berhenti buat sholawat, sama sekali nggak berhenti. Pagi, siang, sore, malam, paling berhenti ketika aku di toilet, ketika aku kerja ada customer kayak gitu kan, aku kerja di cafe ya waktu itu. Nah terus atau lagi mungkin kuliah pada saat ada presentasi atau apa kayak gitu-gitu doang. Selebihnya ini mulut nonstop, dan pikiran aku waktu itu aku sholawat mungkin lebih dari 200 ya, sehari itu lebih 200, itu lebih kayaknya sih. Pokoknya sholat sampai aku tuh sholat duha, tahajud, terus biasa tuh pulang sekolah gitu sore-sore, mampir ke salah satu rumah yatim gitu, terus aku sedekahin tuh, punya 1.000 ya aku sedekahin 1.000 di masjid apa di mana, punya 500 perak ya aku sedekahin 500 perak gitu. Nah sampai satu ketika pada saat itu aku tuh libur kerja, habis libur kerja aku main ke rumah temen aku, salah satu temen aku, dan disitu kita ngerjain tugas nih. Entah gimana waktu itu aku pakai HP jadul gitu, bukan HP jadul sih, jadi aku sebelum itu tuh memang udah punya itu HP kecil ya HP-nya cuma bisa buat telepon SMS gitulah. Jadi nah terus pakai HP itu, dan kalian tahu HP itu layarnya tuh rusak, bener-bener rusak, dan aku jadi cuman bisa terima telepon doang, dan telepon yang bisa aku hubungin hanya telepon mamaku kayak gitu doang. Nah terus pada saat itu aku kan libur kerja, terus main ke rumah temanku. Tiba-tiba tante aku telepon dong, bilang Tasya lagi di mana. Nah pada saat itu tante aku tuh tinggal di Kalimantan Timur pada saat itu, karena dia ikut suami yang lagi tugas di Kalimantan Timur. Telepon, Tasya lagi di mana? Lagi di rumah teman kayak gitu kan. Nah terus bilang waktu itu aku panggilnya Mak Ngah ya, terus kebetulan nih Mak Ngah ada di Jogja ngapain gitu, terus nanti sore ketemu ya kayak gitu. Yaudah aku terus oke, kayak gitu. Nah terus mereka bilang mereka nginap di salah satu hotel, dan aku nggak tahu hotelnya tuh di mana gitu, karena aku juga baru itu kan di Jogja itu aku baru gitu. Nah terus habis itu dari tempatnya teman aku ya sekitar sebelum asar aku udah pulang. Terus aku pulang, aku telepon saudaraku, akhirnya tante om aku, terus dijemputlah aku di kos. Dan pada saat itu aku ngasih tahu alamat kos aku aja nebeng lewat HP temen kos bener-bener yang aku pinjem dong HP-nya buat nge-SMS om sama tante aku kayak gitu, katanya dia mau kesini, ya udah kayak gitu kan. Nah habis itu oh ya sebelumnya tuh bulan Januari itu aku habis semester 1, dan alhamdulillah aku tuh dapat IPK 4 di semester 1 itu, yang kayak gitu kan. Terus aku cerita sama mamaku. Nah terus aku dijemput sama om tante aku, terus kita diajak ke mall pada saat itu. Entah gimana mereka tiba-tiba nanya, tempat HP di mana ya kalau di mall ini. Terus aku bilang dong kalau pusat HP-nya sendiri itu di lantai paling bawah banget, aku bilang kan. Yaudah kesana, tiba-tiba nyampe di counter HP, di toko HP-nya itu ditanyain gini dong, Tasya mau HP yang mana? Kayak gitu. Dan aku spontan kaget ditanya, hah maksudnya gimana nih om tante, kayak gitu kan ya. Terus dibilangnya iya ini om sama tante
mau kasih kamu hadiah karena kamu katanya dapat IPK 4 kayak gitu, dan katanya HP kamu juga hilang kan gitu. Terus aku yang kayak speechless, nggak bisa ngomong, dan cuman bilang terserah deh om tante mau kasih apa. Dan karena kayak gimana ya, itu yang aku pengen banget karena itu udah urgent banget kan. Jadi kayak ya ampun ya Allah, aku tuh padahal baru sholawatin itu tuh baru sekitar 2 minggu, dan padahal aku minta sama Allah itu mintanya bulan depan gitu, tapi baru 2 minggu itu udah kayak ini udah dikabulin gitu. Seneng banget 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 banget. Nah terus aku nggak minta apa-apa, aku bilang ke om tante terserah om tante mau beliin yang mana kayak gitu. Terus dan kalian tahu pada saat itu aku kan sholawatinnya HP yang harga 700.000 tuh. Ternyata aku itu dibeliin HP yang harganya di luar dugaan banget, dan bahkan berkali-kali lipat. Itu harganya sekitar 4 jutaan. Bahkan aku nggak mikir buat beli HP segitu mahalnya itu, aku nggak mikir sama sekali, karena ya aku cuman pengen HP 700.000 karena gaji aku 800.000 sebagai part timer, dan mintanya bulan depan pula. Ternyata Allah itu baik banget. Allah itu kasih aku berkali-kali lipat dari yang aku pengen gitu. Kayak ya ampun gitu kan, kayak ya Allah alhamdulillah banget gitu ya. Sampai sekarang pun aku masih inget banget gitu. Dan ternyata udah aku sampai bingung mau cerita gimana. Terus ya udah kayak gitu. Dan anehnya om tante aku ini datang cuman buat mampir, karena katanya habis nganter anaknya yang mau pulang ke Jerman pada saat itu. Dari Jakarta transit ke Jogja, mampir nemuin aku, terus besoknya harus pulang lagi ke Kalimantan Timur gitu. Dan kita tuh ketemu cuman sore itu sampai malam. Dan malam pun mereka antar aku pulang. Habis antar aku pulang, mereka tanya uang kuliah gimana. Terus aku bilang udah kok, udah dibayar gitu kan. Terus dan om aku tuh di luar dugaan ngasih aku uang jajannya tuh yang nggak sedikit gitu loh waktu itu. Yang bener-bener yang aku bilang ya Allah, aku tuh cuma minta HP 700.000, tapi kenapa kamu kasih aku segini banyaknya gitu. Kayak gila sih, aku bilang ini ternyata kekuatan sholawat itu bisa di luar dugaan banget guys. Jadi kalau memang kalian percaya, amalin sesuai niat di hati, tapi amalin tuh bener-bener yang kayak ikhlas banget gitu. Yang diamalin tuh bukan karena keterpaksaan tuh, bukan gitu, tapi karena kalian tuh butuh gitu, kalian tuh butuh itu gitu loh. Dan kalau bisa diamalin tuh setiap saat, nonstop deh pokoknya kayak gitu. Dan sampai sekarang tuh aku masih ngamalin sholawat yang terbukti, dimana kayak dulu aku sering bolong sholatnya. Kalau sekarang tuh kayak kalau nggak sholat tuh ngerasa bersalah. Kadang tuh aku kayak ya ampun, aku udah ngelewatin sholat subuh gitu misalnya kan, karena pernah aku ngelewatin sholat subuh dan aku tuh kayak seharian tuh kayak merasa bersalah banget gitu. Padahal kalau dulu banget gitu, sebelum aku kenal sholawat itu, kalau aku tinggalin sholat subuh itu kayak ya udah deh biasa aja gitu, besok juga lagi bisa gitu. Tapi kalau sekarang itu, kalau aku ninggalin sholat subuh yang rasanya kayak ya Allah, aku tuh kayak bersalah banget, bersalah yang benar-benar bersalah banget. Kayak sampai yang kadang tuh pernah nangis kayak gitu, nangis karena saking
saking sedihnya karena aku ngelewatin sholat subuh kayak gitu loh, sampai kayak gitu. Jadi sholawat itu selain kalian mengamalkan karena kalian pengen sesuatu, jadi sholawat itu juga bisa menjadi tempat atau wadah, suatu wadah dimana kalian itu bisa memperketat, mempererat jalinan kamu sama yang di atas, sama Allah gitu. Bisa kayak gitu loh gitu. Sampai kayak gitu, yang kayak kalau aku ceritain itu kayak ya bisa dipercaya bisa enggak sih, kayak gitu aja sih. Sampai sekarang tuh kadang kalau ceritain ini tuh masih merinding guys, merinding banget. Karena Allah itu baik banget sama kita, asalkan kita tuh mau gitu, kita tuh mau mendekat sama dia gitu. Jadi buat aku, apapun masalah kalian, apapun bukan derita sih, masalah ya mungkin, apapun itulah pokoknya, jangan takut. Kalian itu punya Allah, kalian tuh punya yang di atas gitu. Walaupun temen, keluarga atau siapa nggak bisa bantu kalian, tapi yang di atas tuh pasti bantu kalian, pasti aku bilang. Cuman kapannya aja yang kita nggak tahu, tapi Allah tuh pasti bantu asal kalian tuh mau deket sama Allah. Itu sih menurut aku. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti buat percaya akan adanya Allah. Itu aja sih. Mungkin sekian aja sih cerita pertama aku tentang sholawat ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Saya Tasya Alia Rumdeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.